Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Pak Guru harap semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali Pak Guru bisa menemani anak-anak untuk belajar melalui video pembelajaran hari ini di materi pembelajaran tema 2, subtema 2 pembelajaran ke-6. Anak-anak silakan simak. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah dengan mengamati slideshow PowerPoint di layar, peserta didik dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keberagaman berdasarkan wujudnya dalam teks yang dibacakan dengan benar. Nanti dengan berdiskusi, anak-anak bisa menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keberagaman benda berdasarkan wujudnya dengan benar. Dengan mengamati benda, anak-anak nanti diharapkan bisa melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan di sekitar dengan benar. Dengan mengamati slideshow PowerPoint, anak-anak nanti dapat memisahkan manfaat dan akibat dari tidak mentaati aturan sehari-hari. Selanjutnya, dengan kegiatan tanya jawab tentang teks percakapan, anak-anak nanti bisa menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Dengan kegiatan tanya jawab, anak-anak nanti dapat menyebutkan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan aturan yang ada di rumah dengan benar. Dengan mendengarkan penjelasan Pak Guru, peserta didik dapat mensimulasi kegiatan sesuai aturan yang berlangsung di rumah dengan benar. Nah, sekarang kita langsung simak materi tentang wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya, kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat dan atau wadahnya. Contohnya, sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya adalah udara dalam balon, ban sepeda, dan kantung plastik yang ditiup. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh, benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dengan bermain. Dalam bermain, ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung pada benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika masak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris,
dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, perlu kita jaga benda-benda di sekitar rumah kita. Sekarang contoh benda dan kegunaannya. Nomor 1, kompor. Kegunaannya adalah digunakan untuk memasak. 2, bola. Kegunaan dari bola adalah digunakan untuk bermain bola. 3, tas sekolah. Kegunaan dari tas sekolah adalah tempat untuk menyimpan buku dan alat tulis lainnya saat pergi ke sekolah. 4, pensil. Digunakan untuk menulis. 5, pisau. Pisau digunakan untuk memotong sesuatu. 6, peraut pensil. Peraut pensil digunakan untuk menajamkan pensil. Selanjutnya, bacalah percakapan berikut bersama temanmu. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya, Bang. Coba Benny bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang akan terjadi? Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, Bu. Ya, benar. Jadi menurut Benny, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Ya, benar sekali, Benny. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Berikut ini manfaat dengan mematuhi aturan. Antara lain, hidup akan menjadi pribadi yang disiplin. Hidup akan menjadi teratur. Terjadi keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas dan juga lingkungan. Lingkungan menjadi bersih. Hidup menjadi aman dan nyaman. Selanjutnya, akibat dari tidak mematuhi aturan antara lain, lingkungan tidak terjaga kebersihannya. Lalu lintas tidak beraturan dan akan membahayakan. Hidup menjadi tidak terarah. Lingkungan menjadi kotor dan hidup menjadi tidak nyaman. Anak-anak, setelah menyimak video pembelajaran dari tadi, kira-kira anak-anak sudah ada masukan? Sudah mengerti? Kalau sudah, anak-anak bisa nanti tuangkan di LK yang akan Pak Guru kasih. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari Pak Guru. Semoga anak-anak selalu sehat, sukses dalam belajar. Terima kasih.